Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi kita dengan masih bersama Bu Fida ya. Hari ini kita akan belajar tentang penyajian data. Ada materi matematika wajib kelas 12 semester 1 ya. Oke. Nah, sebelumnya kalian lihat dulu ini peta konsepnya. Ada materi ini penyajian data. Nah, ini ada data. Data itu pada statistika akan terbagi menjadi disajikan dalam 4 macam, yaitu penyajian data, ukuran pemusatan data, ukuran letak, sama ukuran penyebaran. Dapat dilihat di sini penyajian data itu jenisnya ada tabel distribusi frekuensi, histogram, polygon frekuensi, sama OGIF. Next. Selanjutnya silakan kalian lihat. Nah, ini tampak gambar apa? Nah, tahukah kamu, sejak kemerdekaan Republik Indonesia, jumlah penduduk Indonesia telah meningkat 3 kali lipat dari 73,3 juta jiwa pada tahun 1945 menjadi 255,5 juta jiwa pada tahun 2015. Wah, pesat sekali ya. Nah, coba perhatikan. Kalau kita lihat, kita dengan melihat gambar ini saja, seandainya diminta untuk menghitung berapa jumlah penduduk Indonesia, kita kan akan kesulitan ya. Nah, kesulitan untuk membaca berapa jumlahnya. Nah, bagaimana dengan jika disajikan seperti ini? Tentunya akan lebih mudah ya melihatnya. Bisa terlihat ini pada tahun berapa misalkan 1945 ini ada 73,3. Nah, ini pada tahun 2015 ini terlihat ada 255,5. Jadi lebih mudah ya dilihatnya. Nah, berikutnya ini kira-kira informasi apa yang bakal kalian dapat kalau melihat ini. Banyak sekali ya ini. Ini di SMP kalian sudah pernah memperoleh. Nah, saya. Nah, kalau yang gambar yang sebelah sini, nah ini juga dinamakan, ini salah satu cara penyajian data. Ini dalam penerapannya untuk ini gambaran EKG. EKG itu adalah tes jantung pada dunia kedokteran. Jadi untuk penyajian data itu banyak sekali manfaatnya ya. Selanjutnya, nah kali ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Itu bagaimana nanti caranya. Kemudian menyajikan data dalam bentuk histogram dan polygon frekuensi. Selanjutnya membuat OGIF. Nah, sebelumnya perlu kalian tahu ini. Ini adalah eh, perbedaan antara statistik dengan statistika. Apa itu statistik? Apa itu statistika? Di sini dikatakan statistik adalah kumpulan data dalam bentuk angka ataupun bukan angka yang berkaitan dengan masalah tertentu yang disusun dalam bentuk tabel atau daftar atau diagram atau yang lainnya. Dengan kata lain, statistik dapat dimaknai sebagai hasil pengolahan data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau statistika itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan pengumpulan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan sebuah data. Dengan kata lain, statistika dapat diartikan sebagai metode ilmiah mengenai cara untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa penyajian data, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Jadi secara singkatnya itu kalau statistika adalah ilmunya, sedangkan statistik itu adalah datanya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam pengambilan data, masing-masing orang itu akan memiliki kenyamanan tersendiri dalam pengumpulannya. Ada yang melalui wawancara, ada yang melalui pengukuran, ada juga yang melalui observasi atau cara-cara yang lainnya yang bisa kalian temukan ya di sekitar kalian.
Nah, penyajian data. Penyajian data di sini sesuai dengan peta konsepnya tadi ya, ada tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, dan oke. Selanjutnya ini ada tabel distribusi frekuensi ya. Yang pertama untuk data tunggal. Contoh misalkan nilai ulangan 19 siswa pada mata pelajaran matematika adalah bentar, nah, 6, 8, 6, 7, 8, 7, 9, 8, 8, 9, 7, 7, 9, 8, dan ini dan seterusnya. Kemudian pertanyaannya adalah sajikan dalam bentuk tabel. Nah, maka akan terbentuk tabel semacam ini ya. Dari tabel ini ada 3 kolom. Kolom nilai. Nilai ini dilihat dari ini jenis nilai yang ada di soal. Ada nilai 6, 7, 8, 9, dan yang tertinggi 10 ya, terlihat di sini. Kemudian kolom turus. Kolom turus ini adalah istilahnya kolom untuk kita coret-coret ya. Misalkan kita menghitung ada berapa banyak nilai 6 di sini. Nah, ada kita hitung 1, ada 2. Nah, kemudian jadi di sini ya 6-nya ada, terlihat ada 2. Frekuensi adalah banyaknya nilai 6. Kemudian untuk nilai 7 kita hitung tadi sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ada lagi ya. Jadi nilai 7 itu frekuensinya sebanyak 6. Begitu juga untuk 8, 9, 10 menggunakan cara yang sama. Berikutnya data berkelompok. Untuk data yang berkelompok, contoh misalkan perhatikan data berat badan 48 siswa berikut. Ini data-datanya. Nah, kalau dilihat seperti ini, tampak banyak sekali ya. Nah, maka kita akan susun data tersebut dalam bentuk tabel distribusi data berkelompok. Nah, seperti apa? Langkah-langkah penyelesaiannya adalah yang pertama tentukan banyak data, yaitu N. Di sini banyaknya data ada 48 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kali 4 ada 48 ya. Kemudian yang kedua, jangkauan. Kita cari jangkauan. Jangkauan itu apa? Jangkauan adalah selisih nilai maksimum dan nilai minimum data. Kita lihat di sini datanya yang tertinggi adalah ini kayaknya 95 dan yang terbesar adalah 20 sehingga untuk selisihnya adalah 75. Nah, selanjutnya adalah banyak kelas. Banyak kelas dilambangkan dengan huruf K yang dirumuskan dengan 1 plus 3,3 log N. Kemudian nah, sehingga menjadi ini 1 plus 3,3 log 48 ya N-nya tadi. Nah, hasilnya untuk mencari log 48 kita bisa menggunakan kalkulator saintifik yang kalian punya ya. Hasilnya 6,54 sehingga dibulatkan menjadi 6. Ini pembulatan ke bawah untuk banyak kelas. Berikutnya kita cari panjang kelasnya. Panjang kelas dicari dengan rumus J per K. J di sini adalah jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauannya tadi adalah 75 dan banyak kelasnya adalah 6 sehingga kalau dibagi hasilnya 12,5. Yaitu kita bulatkan sama dengan 13 ini mengalami pembulatan ke atas ya. Kenapa dibulatkan ke bawah dan dibulatkan ke atas? Ini agar semua data bisa terekam ya. Nah, selanjutnya nanti nilai frekuensi tabelnya seperti ini. Nah, bisa kita lihat ini banyaknya kelas ada 6. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ya. Nah, ini tadi tabelnya. Pada tabel distribusi frekuensi kelompok ini itu ada beberapa istilah yang harus kalian mengerti. Yang pertama yaitu banyaknya kelas. Banyak kelas di sini adalah banyak barisnya ini. Kemudian
ini dinamakan batas bawah kelas, yaitu 20, 33, 46, 59, 72, 85. Sementara yang ini dinamakan batas atas kelas. Kemudian ada lagi istilahnya tepi kelas. Ya, misalkan untuk kelas yang pertama ini 20 sampai 32 itu tepi bawah kelasnya adalah 19,5 dan tepi atas kelasnya adalah 32,5. Dari mana 19,5 ini? Ya, yaitu ini dari sini. Tepi bawah itu dirumuskan dengan batas bawah kelas dikurangi 0,5. Jadi 20 ini tadi dikurangi 0,5 sehingga menjadi 19,5. Sedangkan tepi atas yaitu rumusannya batas atas kelas ditambah 0,5 sehingga didapat ini jadi 32,5 ya. Oke, selanjutnya ada istilah panjang interval kelas. Panjang interval kelas adalah tepi kelas atas dikurangi tepi kelas bawah. Ya. Jadi ini bisa kita pakai 32,5 dikurangi 19,5. Ya, atau bisa juga untuk panjang interval kelas ini kita menghitung dari 20 sampai 32. Coba dihitung ya. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ya, sama ya hasilnya dengan 32,5 dikurangi 19,5 tadi. Nah, yang berikutnya adalah istilah titik tengah kelas. Titik tengah kelas adalah setengah dari batas bawah ditambah batas atas. Oke. Berikutnya penyajian data dengan cara histogram. Yang perlu kalian tahu dulu adalah histogram terbentuk dari beberapa persegi panjang yang berimpitan dengan sisi horizontalnya menyatakan interval kelas dan sisi vertikalnya menyatakan frekuensi. Oke, contoh misalkan diketahui data nilai ulangan harian matematika untuk topik statistika siswa SMA Yadika Bangil disajikan dalam tabel berikut. Ini ya. Nyatakan data tersebut dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi. Oke, ini soalnya dijadikan satu ya antara histogram dan poligon frekuensi. Oke, nilai. Ini tadi penyelesaiannya. Ini tabel awalnya. Kemudian ini ada langkah-langkah membuat suatu histogram dan poligon frekuensi. Yang pertama, membuat sumbu datar dan sumbu tegak yang saling berpotongan. Sumbu datar menyatakan kelas interval, sedangkan sumbu tegak menyatakan frekuensi. Yang kedua, berikutnya kita akan menyajikan frekuensi pada tabel ke dalam bentuk histogram. Bentuk histogramnya seperti diagram batang, dengan sisi-sisi dari batang yang berdekatan harus berimpit. Pada tepi masing-masing kotak ditulis nilai tepi kelas yang diurut dari tepi bawah ke tepi atas. Jadi nanti kalau kalian kan sudah pernah melihat yang namanya diagram batang. Nah, kalau histogram ini nanti batangnya itu berhimpit berdempet-dempetan, itu yang dinamakan histogram. Kemudian untuk yang sisi horizontalnya itu merupakan ini tepi bawah dari masing-masing kelas. Itu ya, diurut dari tepi bawah ke tepi atas. Berikutnya yang ketiga adalah membuat poligon frekuensi. Nah, setelah terbentuk histogram, kita tinggal untuk membuat poligon frekuensi dengan cara tengah-tengah tiap sisi atas, tengah-tengah siap sisi atasnya batang. Ya, ini ditampilkannya di sini ya. Nah, ini pada tengah-tengah tiap sisi atas yang berdekatan dihubungkan oleh ruas garis. Nah, ini sisi tengahnya kita ambil titik-titiknya seperti ini. Ya, kemudian kita hubungkan. Seret, seperti ini. Kemudian pada batang pertama yang di sini ini tadi dan batang yang terakhir itu dihubungkan dengan setengah jarak kelas, setengah jarak kelas. Jadi misalkan ini ke sini nih ya, seret. Nah, ini dihubungkan ke setengahnya. Dari ini ke sini itu setengah dari ini, sama yang ini. Nah, ini ke sini sama. Begitu pula untuk batang yang terakhir ya. Nah, ini panjang dari ini titik akhir ke batang terakhir ini adalah setengah dari panjang kelasnya ini. Nah, jadi terbentuklah ini adalah bentuk gabungan dari histogram dan poligon frekuensi. Begitu ya. Selanjutnya, nah, distribusi frekuensi kumulatif. Ada yang namanya distribusi frekuensi kumulatif ya. Ada dua macam, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari.
Nah, ini saya sajikan, kenapa kok disajikan? Ini untuk membantu kita dalam membuat OGIF sebenarnya. Nah, contoh disajikan sebuah tabel ya. Ini misalkan ada tabel. Nah, untuk membuat frekuensi kumulatif kurang dari, nah misalkan ini ada 30, kelas 30 sampai 38, frekuensinya adalah 2. Nah, yang pertama diisi 2. Kemudian untuk kumulatif kurang dari yang baris kedua, ini frekuensinya 3. 2 ini, 2 dari sini ditambahkan dengan 3 hingga menjadi 5. 4, yang berikutnya 4 ditambahkan dengan hasilnya yang ini tadi, jadi 9. Kemudian ini 3 ditambahkan dengan hasil yang di 9, 12 dan seterusnya. Nah, itu dinamakan yang di sini adalah kolom frekuensi kumulatif kurang dari. Berikutnya kalau frekuensi kumulatif lebih dari, kebalikan ya. Nah, jadi mulai dari yang bawah ini seperti ini. Jadi untuk yang lebih dari, yang pertama itu dimulai dari 18. Nah, ini kemudian ini 18 dari mana? Yaitu dari ini, jumlah seluruh frekuensinya ini ya. Nah, kemudian berikutnya 18 dikurangi 3. 3 dari mana? Dari frekuensi kelas kedua. Sama dengan 15. Kemudian 15 dikurangi frekuensi kelas ketiga, 4. Hasilnya 11. 11 dikurangi frekuensi kelas ke-4 ini, 3 sama dengan 8 dan seterusnya sampai yang terakhir didapat hasil 2. Nah, di sini. Untuk kelas 30 sampai 38 ini frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 2. Ya, di sini. Ini tadi artinya apa? Yaitu terdapat dua nilai data yang bernilai kurang dari 38,5. Nah, jadi ada dua macam data yang nilainya itu kurang dari 38,5. Ada banyaknya 2. Ya. Kemudian sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari itu ada 18. Artinya terdapat 18 nilai data yang lebih dari 29,5. Ada ini diambil dari tepi bawahnya. Jadi ada 18. Kalau lebih dari 29,5 berarti kan semua data yang ada di sini ya. Nah, otomatis banyaknya adalah 18. Selanjutnya penyajian data dalam bentuk OGIF. Apa itu OGIF? OGIF adalah grafik distribusi frekuensi kumulatif. Grafik distribusi frekuensi kumulatif kurang dari disebut OGIF positif. Sedangkan grafik distribusi frekuensi kumulatif lebih dari disebut OGIF negatif. Nah, ada hubungannya dengan yang tadi. Selanjutnya, nah contoh ya. Ini sudah disiapkan aja ini di sini. Nah, OGIF positif. Misalkan ini contoh nilainya ada tabel suatu data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi ini ya 23 sampai 32. Ini frekuensinya 5 semacam ini ya. Kemudian berdasarkan ini frekuensi kumulatif tadi, tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, kita peroleh frekuensi kumulatif kurang darinya ini 5, 14, 24, 36, 47, 55 dan 60. Nah, kemudian kita sederhanakan ya tabelnya jadi semacam ini. Nah, tadi kan kumulatif kurang dari berarti kurang dari 32,5 diambil dari tepi atas ya, tepi atas masing-masing kelas. Nah, ini ada 5 dan 14, kita sederhanakan. Selanjutnya kita gambar OGIF-nya. Pertama kita buat ya sumbu vertikal sama horizontalnya. Kemudian selanjutnya, nah akan terlihat semacam ini. Ini adalah OGIF positif. Ya, jadi untuk tepinya yang 32,5, ini tadi 32,5 banyaknya adalah 5. Nah, ini ada di sini 42,5 banyaknya ada 14 di sini. Nah, semacam ini. Kemudian titik-titik ini akan kita gabung dengan garis ya. Nah, inilah yang disebut sebagai OGIF positif. Terakhir adalah OGIF negatif. Nah, OGIF negatif ini didapat dari tadi tabel pembuatan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Ya, lebih dari berarti frekuensinya semacam ini. Kita sederhanakan.
Jadi seperti ini, yang dipakai ini adalah tepi bawah dari masing-masing kelas. Kemudian kita rubah dalam bentuk ogif. Seperti biasa kita buat vertikal sama horizontalnya, kemudian nah ini jadinya. Ini tepi yang dipakai adalah tepi bawah. Jadi yang perlu diingat adalah ogif negatif yang dipakai nilai untuk sumbu horizontalnya adalah nilai tepi bawah kelas. Kalau yang ogif positif adalah nilai tepi atas kelas. Jadi yang tadi kan seperti ini ya ogifnya, kalau yang sekarang turun. Nah, yang negatif ini turun. Nilainya semakin turun. Nah, oke. Sekarang ini dapat kita simpulkan ya. Kesimpulannya adalah penyajian data. Yang pertama, data itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada data kuantitatif dan data kualitatif. Yang kedua, data itu dapat disajikan dengan cara yang pertama tabel distribusi frekuensi, yang kedua histogram, yang ketiga poligon frekuensi, dan terakhir adalah ogif. Selanjutnya anak-anak ada petunjuk alur pembelajaran ini ya. Setelah menyaksikan video pembelajaran ini, silakan kalian yang pertama kerjakan LKPD yang sudah dibagikan bersama kelompok kalian. Ada di Google Classroom, sudah Bu Vida share ya. Yang kedua, setelah itu kumpulkan hasil pekerjaan kelompok kalian di Google Classroom. Bu Vida akan memeriksa hasil pekerjaan kalian dan memberikan feedback. Feedback itu artinya gimana pekerjaannya, sudah bagus apa ada yang kurang, kalau salah yang mana nanti saya akan koreksi ya. Ya, yang ketiga, satu kelompok hanya mengumpulkan satu saja perwakilan, nggak usah semuanya. Yang keempat, pada tahap akhir akan ada kuis. Kuis ini sebagai acuan ya untuk Bu Vida seberapa untuk mengetahui seberapa besar kemampuan kalian untuk mengerti tentang penyajian data ini. Kuis ini ya bisa kalian kerjakan pada link yang sudah dibagikan di Google Classroom. Oke, semoga dapat dimengerti anak-anak. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Selamat belajar dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Jangan telat makan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.